Bismillah, masya Allah, la yasuku khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, maka min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan orang tua kita, pimpinan masjid kita Ayanda Haji Matius beserta seluruh jajaran pengurus, akhi fillah, Bapak Haji Rahmat, dan para asatidz yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, jamaah majelis taklim Al-Hamra yang insyaallah mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, sehat dan senggang waktu sehingga kita bisa hadir di dalam majelis ilmu yang semoga langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk keluarga besar Ayanda Haji Matius, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita masing-masing dikasih sehat, panjang umur dalam taat, dimatikan dalam husnul khotimah. Saya mohon Fatihah untuk saya punya guru, sahabat saya yang tadi siang wafat meninggal dunia, Kiai Haji Hilmi Abdullah Adhari, Kampung Baru, yang insya Allah nanti Isya akan disolatkan. Doakan mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Dan saya pamit sama ayah dan pengurus, mungkin saya tidak sampai Isya karena mau berisya di sana dan langsung dikuburkan malam hari ini. Doakan juga keluarganya diberikan kekuatan dan kesabaran. Muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Ahmad Hashimi, muassis hadzal masjid, abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, anallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca dulu satu hadis riwayat daripada Baihaqi. Ya, sama-sama ikutin saya ngambil keberkahan dari hadis yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir wa man la yashkurin nasa la yashkurillah wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun, rawahul Baihaqi. Ya, satu hadis kita coba kaji malam hari ini.
dari kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun. Tahaddus ya, itu artinya menyebut-nyebut, membicarakan. At-tahaddus bi ni'matillah, dengan nikmat Allah, itu termasuk bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah. Jadi orang-orang yang membicarakan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada dirinya, itu bagian dari rasa syukurnya. Alhamdulillah saya dikasih rezeki sama Allah. Alhamdulillah saya ingin bikin pesantren, saya ingin bikin masjid, saya ingin bikin musholah. Itu namanya menyebut. Arti menyebut kelihatan bentuk fisik dari nikmat yang sudah Allah berikan, itu bagian daripada syukur. Karena Quran menggambarkan wa qalilam ma yashkurun. Sangat sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Sangat sedikit orang yang bersyukur. Maka ketika kita menyebut nikmat Allah dengan wujud rumah ibadah, pesantren, nah itu bukan menyebut artinya menceritakan, bukan. Ya. Artinya Pak Haji Iwan, saya tadi dapat bisnis segini-segini, bukan itu yang dimaksud. Tahaddus bi nikmatillah itu kelihatan nikmat Allah itu dalam bentuk perilakunya, dalam bentuk fisik yang dia bangun, itu adalah bentuk daripada syukur kepada Allah. Dan untuk menjadi orang yang bersyukur itu enggak mudah. Quran menggambarkan sedikit sekali orang yang bersyukur, sangat sedikit. Seperti di dalam surah Waqiah, sullatun minal awalin wa qalilum minal akhirin. Yang paling banyak nanti masuk ke dalam surga adalah yang awal dari kita. Jadi para sahabat, para tabi'in yang hidup bersama Nabi, nanti yang paling banyak masuk surga kelompok mereka. Wa qalilum minal akhirin, dan sangat sedikit lagi, sedikit sekali yang terakhir. Siapa yang terakhir? Kita, umat yang terakhir, sedikit. Tapi mudah-mudahan antum menjadi bagian yang sedikit. Yang ngaji sampai nggak ngaji, banyakan mana? Banyakan yang mana? Berarti antum bagian dari yang sedikit. Jadi kalau dikasih rezeki sedikit sama Allah, jangan komplain. Alhamdulillah dikasih sedikit. Paham ya? Jadi menyebut nikmat Allah itu bentuk syukur. Dan ada dua, Pak. Ada orang yang bersyukur, ada orang yang sangat bersyukur. Ada orang yang bersyukur. Siapa orang yang bersyukur? Ketika hajatnya, doanya, keinginannya dikabulkan oleh Allah, kemudian dia bersyukur, alhamdulillah. Dengan rezeki ini saya bisa bangun masjid, dengan rezeki ini saya bisa bangun musholah, dengan rezeki ini saya bangun pesantren, dengan rezeki ini saya bisa berbagi kepada anak yatim. Itu orang yang bersyukur. Ketika hajatnya, keinginannya dikabul sama Allah, itu bersyukur. Tapi ada lagi yang lebih tinggi dari bersyukur. Siapa? Orang yang sangat bersyukur. Siapa orang yang sangat bersyukur? Ketika hajatnya, keinginannya, harapannya tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi dia tetap bersyukur. Nah, inilah orang yang sangat bersyukur. Tinggian mana nih? Bersyukur sama sangat bersyukur? Pengen berangkat haji, ya, mudah-mudahan insya Allah bisa berangkat haji. Kita berdoa, kita berusaha, kita mencari nafkah, tapi ternyata Allah belum kabulkan. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita tidak pernah bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu
setiap ketetapan Allah, keputusan Allah tergantung diri kita. Kalau kita orang baik, apapun ketetapan Allah itu menjadi kebaikan buat kita. Hatta sampai-sampai ketika kita pengen sesuatu Allah tidak kabulkan, itulah kebaikan buat kamu. Maka jadilah orang yang sangat bersyukur. Sedikit Pak orang yang sangat bersyukur, tapi orang yang bersyukur banyak. Tapi orang yang bersyukur dibandingkan yang tidak bersyukur juga sangat sedikit. Nah, yang paling tinggi makomnya adalah orang-orang yang sangat bersyukur. Setiap kali hajatnya, keinginannya, ternyata Allah tidak kabulkan, dia tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Ya, ini mungkin yang terbaik buat saya. Ini menjadi kebaikan buat saya. Ukurannya adalah diri kita. Ya. Kalau kita orang baik, kemiskinan jadi kebaikan buat kita. Ini hiburan buat orang miskin Pak. Ada hadis Nabi. Ya, ingat-ingat ini. Jadi antum nggak pernah bersuudzon kepada Allah. Makan bersyukur ketika dijadikan miskin sama Allah. Allah katakan man radiya bil qalili minar rizqi radiyallahu bil qalili minal amal. Siapa orang yang bersyukur dengan rezeki yang sedikit atau dia redha dengan rezeki yang sedikit, maka ibadahnya yang sedikit pun Allah redha. Nah, ini kalau udah dengar hadis ini pengen redha yang sedikit apa redha yang banyak? Wih. Siapa yang ridho, man radiya bil qalili minal amal atau bil qalili minar rizki, siapa yang redha dengan rezeki yang sedikit yang Allah kasih terhadap dirinya, maka radhiyallahu anhu bil qalili minal amal, maka Allah pun redha dengan ibadahnya yang sedikit. Jadi kalau ada orang miskin ibadahnya sedikit, Allah redha. Kebalikannya gimana? Kebalikannya gimana? Kalau orang kaya ibadahnya sedikit, Allah nggak redha. Ente jangan lihat miskinnya, lihat yang kayanya tadi. Jadi kalau ada orang miskin satu hari dia baca Quran 1 juz, orang kaya harus berapa juz? Milih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ini antum ngaji nih Pak. Antum ngaji. Tiba-tiba di pojokan ada yang nyender, belonjor, ngantuk. Kalau dia orang miskin Allah redha itu. Paham? Paham? Berarti orang kaya mesti di mana? Depan. Jadi liatin aja siapa yang ngantuk berarti orang miskin itu ya. Ini kan hiburan Pak, buat kita semuanya dan motivasi juga buat kita semuanya. Jadi antum selalu menjadi orang yang sangat bersyukur tadi. Sampai-sampai ibadah kita yang sedikit pun Allah redha. Kenapa? Karena kita bersyukur dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Nah, kembali kepada hadis yang kita baca di sini. At-tahadduts, menyebut-nyebut bini'matillah, dengan nikmat Allah, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belum sampai dari rasa syukur yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bentuk syukurnya seperti apa? Diaplikasikan dalam ibadah. Karena memang Nabi untuk bangun masjid mungkin Nabi tidak diberikan kekayaan yang berlimpah. Bahkan doanya Nabi kan pengen miskin. Bukan berarti antum harus miskin. Kenapa? Supaya orang miskin ada temennya. Kalian gak usah takut, aku bersama kalian dalam kemiskinan. Bahkan hati-hati, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu bisa membuat orang menjadi kufur. Berapa banyak Pak orang-orang yang bisa pindah agama hanya gara-gara sembako? Hampir-hampir. Akan tetapi Nabi minta dimiskinkan, Allahumma ahyinil miskin. Kenapa? Supaya umatnya tahu kalau ada yang diberikan oleh Allah ketetapan dia harus menjadi orang miskin, aku bersama kalian. Kalian tidak sendirian.
Tapi sahabat-sahabat Nabi yang kaya banyak sekali. Tolha kaya, Utsman bin Affan kaya. Tapi bentuk rasa syukur Nabi dalam kemiskinan yang dialami oleh Nabi diungkapkan dalam ibadah. Tadi yang saya bilang, hati-hati dengan hadis tadi. Ya, Allah redha dengan ibadahnya yang sedikit. Nabi dengan rezeki yang sedikit, ibadahnya disyukuri dengan bangun sepanjang malam. Dan ketika ditanya oleh Aisyah, bukankah dosamu yang dulu dan yang akan datang sudah diampunkan oleh Allah? Dan surga menjadi jaminan buat engkau Muhammad. Kenapa kau ibadah sampai seperti ini? Jawaban Rasulullah apa? Afala an akuna abdan syakur. Apa enggak boleh saya menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Ini ya, hati-hati ya. Mudah-mudahan antum yang barangkali dikasih rezeki sedikit, tetap ibadah kita giatkan. Allah redha benar itu. Ya. Jadi sekali lagi, sebutkan nikmat Allah. Jangan disembunyikan. Apa yang sudah Allah kasih kepada kita, wujudkan dalam hal yang Allah redha terhadap diri kita. Menyantuni yatim, membangun pesantren, membangun masjid, ya silakan. Allah redha benar. Bahkan nanti akan ditambah oleh Allah. Bukan rezekinya yang ditambah, kenikmatan dalam ibadah itu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Berapa banyak orang tidak merasakan kenikmatan di dalam ibadah, Pak. Tapi ketika rezeki Allah kita syukuri, bangun malam terasa nikmat, baca Quran terasa nikmat, ngaji terasa nikmat. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersyukur. At-tahaddus bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha, dan menyembunyikan nikmat Allah adalah kufrun, bentuk daripada kekufuran. Pak Haji, siapa? Gimana kabarnya? Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Jangan diingkari Pak, nikmat Allah. Pak Haji, gimana kabarnya? Wah, pala lagi puyeng banget urusannya. Paham? Pak Haji Rahmat, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Haji Iwan, gimana kabarnya? Iya. Lagi punya duit. Nah, itu yang saya nggak punya Pak Ustadz misalnya. Ya. Tapi sekali lagi tadi, nikmat Allah itu bukan dalam bentuk materi, bukan. Jadi ketika kamu tidak diberikan nikmat dalam bentuk materi, kamu tetap bersyukur. Jangan ditinggalkan watarkuha. Kamu nggak sebut tuh nikmat Allah yang lain selain daripada materi. Kamu sudah kufur kepada Allah. Jantung kita masih berdetak, darah kita masih mengalir, kesempatan masih bisa ibadah kepada Allah. Ini Masya Allah. Ini saya seumuran Pak sama Kiai Haji Hilmi Abdullah Adhari. Bapaknya kiai besar di Kampung Baru. Kebetulan di Kampung Baru ada 3 majelis, saya mengajar di sana. Nah, selalu berbarengan dengan dia. Kampung Baru itu Sukapura lurus, jembatan tinggi, ya, yang paling tinggi, turun, nah itu udah masuk Kampung Baru, masuk Cakung itu. Tempat saya ngajar malam Rebo itu dari Al-Ma'arif ke sana. Tadi siang seumuran dengan saya, bahkan lebih muda dari saya. Meninggal dunia. Alim, keluarganya kiai semuanya. Kita bersyukur, alhamdulillah masih dikasih sehat. Kita bersyukur masih bisa ibadah kepada Allah. Jangan pernah kufur terhadap nikmat Allah. Ya, itu kufur nikmat namanya. Kita sering dengar kalimat apa? Kufur nikmat. Ya. Watarkuha kufrun. Ketika kamu tidak sebut-sebut nikmat Allah, itu adalah bentuk kekufuran. Kita lanjut. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka sama saja dia tidak bersyukur dengan yang banyak. Syukuri ya, apa adanya. Itu lagunya apa itu? Syukuri apa adanya itu. Ini anak-anak muda tahu itu. Band apa itu? Niji lagi ya kan. Apa? The Massive. Nah, ya. Ustadz juga tahu lah ya kan. Syukuri apa adanya. Ya udah. Syukuri. Yang sedikit syukuri, karena dengan yang sedikit maka kamu bersyukur dengan yang banyak. Yang banyak itu tak terbilang yang Allah berikan kepada kita.
Apa yang tak terbilang tadi yang nggak kelihatan dengan kasat mata kita? Sehat kita, ketenangan hidup, anak-anak sekolahnya lancar. Ya, itu nggak bisa disebut, Pak. Kamu bersyukur dengan yang sedikit yang kamu lihat sedikit tadi. Dari rezeki yang sedikit, padahal banyak yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan surga yang Allah sudah siapkan untuk kalian, untuk Anda semuanya. Syukuri yang sedikit yang ada di dunia tadi. Maka yang di akhirat itu kamu syukuri. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, sama saja dia tidak bersyukur dengan yang banyak. Ya. Ini kadang-kadang kita kalau dapat sesuatu sedikit, Pak, mulai dah. Allah lagi tega banget sama saya ini, kan ya, Mas. Usaha dari pagi dapat cuman segini. Antum nggak lihat, besok sudah Allah siapkan yang banyak. Tapi karena yang sedikit tidak kamu syukuri, yang banyak tidak akan Allah turunkan untuk kamu. Ustadz, saya dari dulu nggak pernah dikasih yang banyak. Untuk anakmu nanti yang banyak, karena kamu belum pantas dapat yang banyak. Ada tuh, Pak, skenario Allah yang diberikan untuk kehidupan kita ada. Cuman karena kita nggak pernah bisa melihat apa yang menjadi kehendak Allah terhadap diri kita, Nabi mengajarkan syukuri aja. Karena ada rahasia Allah yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Ini kelemahan manusia, tidak pernah bersyukur dengan yang sedikit tadi. Padahal yang sedikit itu Allah sudah siapkan yang banyak untuk kita. Buat anak-anak kita, keluarga kita. Kenapa Allah kasih kita yang sedikit? Oh iya, karena memang belum pantas kamu dikasih yang banyak. Allah sayang kepada kita. Kalau dikasih yang banyak, barangkali kamu bisa lupa, kamu nggak ngaji, kamu nggak ibadah. Kasih sayang Allah itu nggak bisa, Pak, diukur dengan apapun juga. Ini ada ilustrasi yang Nabi berikan kepada kita tentang bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Nah, kita harus paham bentuk kasih sayang Allah kepada kita apa sih? Nabi kasih gambaran begini, Pak. Ketika ada seorang ibu kehilangan anaknya, itu Nabi lihat dan sahabat lihat. Kemudian dicari anak tadi. Begitu ketemu anak tadi, diambil oleh Nabi, dibekap, dipeluk. Setelah dipeluk, disusukan, karena masih kecil tuh anaknya. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat sambil melihat ibu tadi yang memeluk anaknya dan menyusukan anaknya. Apakah mungkin, kata Nabi, ibu tadi akan melempar anaknya ke dalam api? Mungkinkah? Kau lihat tadi, ibu itu kehilangan anak, kemudian dia cari. Ketika dia temukan anaknya, dia rangkul, dia bekap, dia susui. Mungkin nggak, kata Nabi, ibu itu akan melempar anaknya ke dalam api? Kata sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah, nggak akan mungkin. Kasih sayang Allah kepada kalian melebihi daripada kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Kasih sayang Allah kepada kita melebihi kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Cuman bentuk kasih sayang Allah ini kepada kita, kita sering multitafsir. Kita sering tidak memahami. Dikasih sakit, itulah bentuk kasih sayang Allah. Dikurangi rezeki kita, itulah bentuk kasih sayang Allah. Karena tadi, kalau aku beri kamu yang banyak, nanti kamu lupa untuk ibadah, kamu lupa untuk bersedekah, kamu lupa untuk janji-janji kamu yang dulu. Udah, nanti yang paling kuat siapa? Anakmu, keluargamu, keturunanmu. Itu yang banyak tadi yang kita tidak syukuri. Karena yang sedikit itu kita dapatkan, tidak kita syukuri. Bentuk kasih sayang Allah, Masya Allah, Pak. Allah tuh nggak pengen kita ini masuk neraka, nggak pengen. Nggak ingin Allah ini kita masuk neraka. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Bahkan dalam hadis qudsi dikasih gambaran, apabila kau datang kepada aku, bertobat, mendekati aku, sejengkal aku akan dekat kepadamu sehasta. Kau datang kepadaku sehasta, aku akan datangimu sedepak. Kau datang berjalan, aku sambut sambil berlari, kata Allah. Andaikan kau datang kepada aku membawa dosa seluas bilangan pasir di gurun, aku berikan ampunan sebesar itu pula.